Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengenalan dari laporan keuangan konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Altisa Zulianti dengan MPM lahir 170, kemudian kedua ada Pradita Medianti dengan MPM lahir 176, kemudian ketiga ada Akila dan Akalisa dengan MPM lahir 182, kemudian yang terakhir yaitu Abdul Rabiu Baits Pratama dengan MPM lahir 197. Baik, penjelasan pertama yaitu kan di bab sebelumnya kan menjelaskan tentang level pengaruh, yaitu yang kurang dari 20% hingga 20% sampai 50%. Nah, di bab ini kita itu akan membahas tentang levelnya itu pengendalian atau kontrol. Jadi kombinasi bisnis itu melalui akuisisi saham memperoleh kepentingan pengendalian dalam saham biasa dengan hak suaranya itu lebih dari 50% dan dapat memiliki pengendalian melalui kepemilikan tidak langsung. Jadi nanti kalau misalnya dia mempunyai hak suara lebih dari 50%, dia itu dapat memiliki pengendalian atau kontrol melalui kepemilikan tidak langsung dari perusahaan tersebut. Kemudian kombinasi bisnis ini terjadi pada saat tambahan saham entitas anak secara mudah diperoleh melalui tambahan investasi. Kemudian laporan keuangan konsolidasian itu adalah yang pertama, manfaat utama itu bagi pemilik dan kreditor entitas induk. Kemudian kedua, tidak menjadi perhatian utama bagi pihak non-pengendalian dan kreditor entitas anak. Jadi pihak non-pengendalian ini pihak minoritas ya teman-teman. Kemudian manfaat bagi pemilik dan kreditor karena adanya penyajian laporan entitas anak terpisah. Biasanya itu kalau misalnya kayak ada manfaat gitu loh untuk pihak mayoritas ini karena dia itu memiliki penyajian yang laporan terpisah gitu loh. Baik, di sini saya melanjutkan. Jadi, apakah entitas anak itu? Jadi, entitas anak itu suatu perusahaan menjadi entitas anak pada saat ada perusahaan lain yang memiliki pengendalian atas saham biasa dengan hak suara yang beredar. Kemudian pada akuisisi 100%, investi tetap melanjutkan kegiatan operasional sebagai entitas hukum yang terpisah. Nah, kan di chapter pertama itu dijelaskan kalau misalnya merger itu A ditambah B sama dengan A. Kemudian kalau misalnya konsolidasi itu A plus B sama dengan C. Nah, kalau di sini itu maksudnya adalah A plus B sama dengan A plus B. Jadi perusahaan A dan perusahaan B itu tidak ada yang ditutup. Jadi mereka itu melakukan kegiatan operasionalnya sendiri sebagai entitas hukum yang terpisah. Jadi maksudnya itu seperti itu. Kemudian entitas anak atau afiliasi lanjutkan usaha sebagai entitas hukum terpisah dan menyiapkan laporan keuangan tersendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena mereka itu masih berdiri, artinya itu mereka tuh masih memiliki perusahaannya sendiri-sendiri. Jadi laporan keuangannya itu terpisah atau tersendiri seperti itu. Kemudian entitas anak itu tidak perlu dilakukan pengonsolidasian pada kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengendalian tidak diberikan kepada pemilik mayoritas. Jadi pemilik mayoritas ini adalah investor. Kemudian melakukan ventura bersama atau joint venture. Jadi perusahaan itu melakukan ventura bersama. Itu mereka tidak perlu dilakukan pengonsolidasian. Kemudian ada akuisisi kelompok aset atau group of aset yang tidak berhubungan dengan bisnis. Kemudian ada kombinasi di antara entitas dalam pengendalian bersama. Dan yang terakhir yaitu kombinasi entitas non-laba atau akuisisi perusahaan bertujuan mendapatkan laba
laba dengan entitas non-laba. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang disajikan oleh perusahaan induk. Jadi hanya perusahaan induk yang dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasian itu. Bagaimana dengan perusahaan anak? Jadi perusahaan anak itu tidak perlu melakukan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian entitas induk mengungkapkan kebijakan konsolidasian dan hal-hal pengecualian dalam konsolidasian. Kemudian akhir tahun fiskal bagi entitas konsolidasian yaitu gunakan akhir tahun fiskal entitas induk. Jadi kalau misalnya kita disuruh menyajikan akhir tahun fiskal bagi entitas konsolidasian, itu kita menggunakan akhir tahun fiskal untuk entitas induk. Kalau misalnya ada pilihan antara entitas induk atau entitas anak, kita memilih akhir tahun fiskal entitas induk. Tetapi kalau misalnya dapat meliputi laporan entitas anak yang akhir tahun fiskalnya 3 bulan dari akhir tahun fiskal entitas hidup. Jadi maksudnya itu kalau misalnya eh, kita bisa mengambil laporan dari entitas anak itu maksimal itu akhir tahunnya fiskalnya itu 3 bulan dari akhir tahun fiskal entitas induk. Kemudian pengungkapan kejadian-kejadiannya itu campur tangan yang material. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang induk itu mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan nilai buku. Jadi di lampiran 32 ini menunjukkan perbedaan mendasar antara neraca perusahaan terpisah dan neraca gabungan. Jadi Pop Corporation itu, ini permisalan, jadi Pop Corporation itu mengakuisisi 100% saham Sun Corporation pada nilai buku dan nilai wajarnya sebesar $80.000. Jadi 8 ribunya ini akan dihilangkan dan anggap saja menjadi $80. Nah, di sini tuh disediakan oleh balance sheet-nya POP sendiri, Sun sendiri. Dan penggabungan atau konsolidasi dari balance sheet antara kedua perusahaan ini. Jadi di sini kan tadi kan permisalannya kan POP itu mengakuisisi 100% saham dari Sony ini sebanyak $80 ya. Jadi akhirnya itu cost-nya itu $80.000. Seperti yang di judul itu, jadi cost itu sama dengan fair value sama dengan book value. Jadi kita mencari book value-nya. Book value-nya itu berapa sih? Jadi book value itu total aset bersihnya, total aset dikurangi total liabilities. Jadi total asetnya di Son itu kan $130 dikurangi dengan total liabilitiesnya itu $50.000. Jadi $50.000 ini dari mana sih? $50.000 ini dari akun payable dengan other current liabilities-nya. Jadi sama, jadi nilai totalnya itu $80. Jadi sama kan nilainya sama cost itu tadi $80.000 juga. Atau kita bisa juga cari di total ekuitas. Total ekuitas ini dari capital stock ditambah retained earnings-nya $60 ditambah $20.000 sampai dengan $80.000. Jadi sama gitu antara nilai cost, fair value sama book value-nya. Kemudian di pojok paling kanan ini ada penggabungan dari balance sheet antara kedua perusahaan tersebut seperti itu. Baik, kemudian yaitu induk itu mengakuisisi 100% saham anak perusahaannya itu dengan goodwill. Jadi di lampiran 32 ini menyajikan neraca konsolidasi yang disiapkan untuk perusahaan induk yang mengakuisisi semua saham corporation pada nilai buku. Sebaliknya, jika POP itu mengakuisisi semua saham seharga $100.000, akan ada kelebihan biaya investasi sebesar $20.000 atas nilai buku yang diperoleh. Jadi $20.000 ini dari mana? Jadi 100.000 atau $100 karena ribunya kita hilangkan, kemudian dikurangi 80.000 atau $80. $80 ini dari mana? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu 60 ditambah 20 atau total ekuitas itu. Akhirnya $100 dikurangi $80 itu menghasilkan $20. Seperti ini, biaya investasi $100.000 dikurangi ekuitas pemegang saham sebesar $80.000.
Hanya $20.000 ini muncul dalam neraca konsolidasian pada saat akuisisi sebagai aset sebesar 20.000. Jika tidak ada bukti bahwa aset bersihan dapat diidentifikasi di nilai terlalu rendah, aset ini diasumsikan sebagai goodwill. Kemudian di laporan 33 ini mengilustrasikan prosedur untuk menyiapkan neraca konsolidasi untuk corporation dengan asumsi bahwa POP membayar 100.000 untuk saham Son yang beredar. Nah, di sini tuh ada jurnalnya, yaitu yang pertama itu capital stock itu $60, kemudian retained earnings Son itu juga $20. Ini tuh dari balance sheet Son yang sebelumnya. Kemudian ada goodwill, karena dia lebih, karena dia tuh memiliki keuntungan. Akhirnya sebanyak $20. Dengan kreditnya investment in Son sebanyak $100 seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang parent acquirers 90% of subsidiary with goodwill. Nah, ini tuh membahas tentang bagaimana jika parents mengakuisisi 90% anak perusahaan dari goodwill. Nah, berarti ini tuh ada 10% yang tidak diakuisisi atau biasa kita sebut dengan minority shareholder atau pemegang saham minoritas atau bisa juga disebut dengan non-controlling interest. Nah, ini ada contohnya yang dimana POP membayar 90.000 untuk mengakuisisi 90%. Nah, hal ini mengimplikasikan bahwa total nilai wajar Son yaitu sebesar 100.000 yang berasal dari 90.000 dibagi 90%. Nah, untuk nilai wajarnya itu sendiri, itu terdiri dari controlling interest sebesar 90.000, yang dimana tadi POP membayar 90.000, lalu kemudian ada non-controlling interestnya sebesar 10.000 dari sisanya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui di materi sebelumnya, itu fair value-nya yaitu sebesar 80.000, yang kemudian selisih dari nilai wajar dan fair value-nya yaitu sebesar 20.000 yang menandakan itu bahwa goodwill. Lalu untuk penjurnalannya itu sendiri masih sama dengan sebelumnya di debit, yaitu ada capital stock sebesar 60, retained earnings-nya ada 20, dan ditambah goodwill-nya tadi yang selisih dari nilai wajar dan fair value-nya yaitu sebesar 20.000. Lalu untuk di kreditnya, itu ada investment in Sun sebesar 90.000 tadi yang POP bayar, lalu kemudian untuk materi ini kita ditambah non-controlling interest sebesar 10.000 dari selisih 100.000 dikurangi 90.000 tadi. Selanjutnya ini tuh adalah laporan kaca yang dimana yang di kiri itu jika kita mengakuisisi 100%, lalu yang di kanan itu jika kita mengakuisisi sebesar 90%. Nah, ini tuh untuk masukinnya tuh sama dengan sesuai dengan penjurnalan yang kita lakukan sebelumnya. Itu di mana di debitnya itu tetap dicatat goodwill 20, lalu ada capital stock-nya 60, lalu retained earnings-nya ada 20, lalu untuk di kreditnya itu kita masukin investment in Sun yaitu sebesar 90 dan non-controlling interest-nya itu sebesar 10. Nah, perbedaannya itu hanya di yang 90% kita tambahin non-controlling interest. Nah, selanjutnya yaitu ada consolidated balance sheet after acquisition. Ini tuh ngebahas gimana sih kalau misalnya yang awalnya pelaporan keuangannya itu di materi sebelumnya itu tanggal 1 Januari, lalu apa dampaknya ketika pelaporan keuangannya itu pada tanggal 31 Desember. Nah, ini tuh udah dipaparkan balance sheet dari POP dan Sun pada tanggal 31 Desember, yang dimana cash-nya itu ada POP sebesar 54,8, Sun itu ada 30, dividen receivable-nya ada 18, other current asset-nya 82, Sun-nya itu ada 56, plan asset-nya 150, Sun-nya itu ada 90, accumulate depreciation-nya itu untuk POP itu sendiri ada 40, lalu Sun itu ada 16, lalu investment-nya Insan itu ada 108 yang dimana sebelumnya itu pada tanggal 1 Januari hanya sebesar 90 atau $90, $90.000, sorry.
Lalu untuk account payable-nya di POP itu ada sebesar 60, lalu ada SON itu sebesar 30, lalu ada dividend payable-nya untuk SON itu sendiri ada sebesar 20, other current liabilities-nya itu ada POP sebesar 40, SON sebesar 10, capital stock-nya yaitu POP 200, SON 60, dan retained earnings-nya yaitu sebesar 72,8 untuk POP dan 40 untuk SON. Nah, lalu kita asumsikan jika POP mengakuisisi 90% saham SON seharga 90.000 pada tanggal 1 Januari yang seperti materi sebelumnya, ketika Equitas memegang saham SON pada nilai buku sebesar 80.000. Nah, jadi 108 ini tadi itu tuh berasal dari investment pada tanggal 1 Januarinya yaitu sebesar 90.000. Lalu kemudian tadi kan ada diketahui diasumsikan juga selama tahun 2016 SAN memperoleh pendapatan sebesar 40.000 dan mengumumkan dividen sebesar 20.000. Nah, itu tuh karena tadi mengakuisisi POP itu cuman 90%, maka 40.000 dikali 90% menghasilkan 36.000, lalu 20.000 dikali 90% menghasilkan 18.000. Nah, kemudian untuk mengetahui investment akhirnya, itu tuh kita harus menambah dari investment pada tanggal 1 Januari ke pendapatan sebesar 36.000 tadi, kemudian dikurangi oleh dividennya yang 90% tadi sebesar 18.000, kemudian mendapatkan investment akhirnya sebesar 108. Lalu kemudian kita jurnal, yaitu di mana ini masih seperti sebelumnya, capital stock 60, retained earnings-nya 40, dan goodwill-nya 20, lalu kemudian di kreditnya ada investment in SON sebesar 108, yaitu dari investment dikurang dari pendapatan, ditambah pendapatan lalu dikurang dividen sebesar 108, lalu ada non-controlling interest yaitu sisanya atau bisa juga dari 100.000 ditambah 40.000 dikurangi 20.000 yaitu sebesar 120.000 dikurangi 108.000, sehingga non-controllingnya itu sebesar 12.000 atau 12 di sini. Lalu untuk dividen payable-nya ada 18. Ini tuh ada di balance sheet sebelumnya ini yang udah diketahui. Lalu untuk account payable-nya itu sebesar 10. Karena kita asumsikan tadi di atasnya itu ada hutang usaha SAN sebesar 10.000 yang terhutang kepada POP. Nah, makanya kita membuat account payable-nya untuk dikurangi dari 30 tadi itu didebitkan. Selanjutnya ini tuh ada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember. Ada beberapa yang berubah dari yang tanggal 1 Januari sebelumnya, yaitu di mana di sini tuh dikredit kita ambil dari jurnalnya tadi, dividend receivable-nya yaitu sebesar 18, lalu ada other current asset-nya itu ada 10, lalu kemudian ada investment in SAN-nya itu sebesar 108 dari yang awalnya 90, lalu goodwill-nya tetap di debit 20, lalu ada account payable-nya ada 10, gara-gara untuk mengurangi $30.000 tadi milik SAN, lalu ada dividend payables-nya ada sebesar 18, lalu ada capital stock-nya seperti sebelumnya dari materi sebelumnya itu sebesar 60, ada retained earnings-nya yaitu ada 40 juga, lalu untuk non-controlling-nya berubah juga jadi 12 karena selisih dari 120.000 dikurangi 108. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan effect of assignment on consolidated balance sheet at acquisition. Nah, ini itu gimana sih tadi yang dari awal investasinya atau harga investasinya itu sebesar 100.000, kemudian pada tanggal 31 Desember harga investasinya menjadi 120.000. Lalu gimana sih gimana jika selisihnya
sebesar 20.000 tadi itu diidentifikasikan ke aset atau liabilitas yang mengalami perubahan nilai. Nah, ini contohnya itu ada pada tanggal 31 Desember 2016, PAM membeli 90% saham biasa dengan hak suara yang beredar di Sun Corporation secara langsung dari para pemegang saham Sun Corporation dengan harga 5.200.000 tunai ditambah 100.000 lembar saham biasa PAM Corporation senilai 10.000 dengan nilai pasar 5 juta. Biaya tambahan untuk kombinasi ini adalah sebesar 200.000. PAM membayar biaya tambahan ini secara tunai. PAM dan Sun harus terus beroperasi sebagai perusahaan induk dan anak perusahaan karena 10% saham Sun beredar dan dipegang oleh pemegang saham non-pengendali atau non-controlling interest. Kami membebankan biaya sebesar 200.000 dalam mencatat investasi tersebut. Nah, lalu kita jurnal untuk common stock-nya di kredit, yaitu sebesar 1 juta, itu tuh dari 100.000 lembar saham tadi, dikali dengan nilai per lembarnya, yaitu sebesar $10, menghasilkan 1 juta. Lalu kemudian ada cash-nya, yaitu sebesar 5.200.000. Itu berasal dari tadi yang kayak pemegang saham Sun Corporation dengan harga 5.200.000 tunai. Lalu untuk additional paid in capital-nya yaitu ada sebesar 4 juta atau 4.000. Nah, untuk additional paid in capital-nya ini tuh dari tadi 100.000 dikali 10 $10 itu menghasilkan 1 juta. Nah, lalu untuk nilai pasarnya yaitu sebesar 5 juta, lalu selisihnya itu sebesar 4 juta atau kita tulis 4.000 di additional paid in capital. Nah, lalu di sini diketahui kan kami membebankan biaya sebesar 200.000. Nah, lalu itu kita catat sebagai investment expense sebesar 200, cash-nya dikredit sebesar 200. Baik, selanjutnya yaitu recording the fair value or book value differential. Nah, di sini sudah dipaparkan laporan neraca dari PAM Corporation dan Sun Corporation sebelum dikonsolidasi. Nah, ternyata saat dikonsolidasi pun terjadi perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajarnya di Sun Corporation. Untuk inventorisnya mengalami undervalue karena nilai bukunya lebih rendah daripada nilai wajarnya. Kemudian ada land, aset tanah juga undervalue karena nilai bukunya lebih rendah daripada nilai wajarnya. Kemudian building juga mengalami undervalue karena nilai bukunya 4.000 dan nilai wajarnya 5.000. Kemudian untuk equipment dia mengalami overvalue karena nilai bukunya lebih besar daripada nilai wajar. Nah, untuk notes payable juga mengalami perbedaan. Untuk nilai bukunya dia 1.400 dan nilai wajarnya 1.300 sehingga mengalami overvalue. Nah, perbedaan ini tuh dicatat di dalam di tabel sebelahnya. Nah, di sini tuh kan di soal sebelumnya telah disebutkan bahwa si PAM Corporation ini membeli saham 90%, mengakui saham 90% milik Sun Corporation. Si PAM tadi membeli saham Sun Corporation sebanyak 90%. Nah, totalnya $10.200. Nah, untuk supaya kita tahu 100%-nya itu berapa dari total saham 100%-nya itu 10.200 dibagi 90% sehingga total saham sebenarnya itu 11.333. Nah, dikurangin oleh book value of Sun's net asset. Jadi total aset book value dari Sun Corporation ini tadi totalnya tuh 5.900 itu dapat dari total aset total aset book value-nya itu 8.000 dikurangi total liabilitas yaitu 700 ditambah 1.400 sehingga hasilnya tuh 5.900. Nah, total excess of fair value over book value-nya 5.433. Nah, 5.433 ini tidak boleh langsung diakui sebagai goodwill karena tadi ada perbedaan antara
nilai wajar dengan nilai buku. Nah, itu harus jadi dari 5.433 ini harus dialokasikan ke akun-akun yang mengalami perbedaan tadi. Yang pertama ada inventories, dia mengalami perbedaan selisih 100 karena nilai wajarnya 600 dikurangi oleh nilai bukunya 500. Kemudian untuk tanah itu 200 karena nilai wajarnya 800 dikurangi 600. Untuk building juga selisihnya 1000 karena nilai wajarnya itu 5000 terus nilai bukunya 4000. Nah, untuk equipment ini karena tadi mengalami overvalue, jadi jadi 1.700 dikurangi 2.000 hingga hasilnya tuh selisih minus 300. Nah, notes payable ini juga tadi kan mengalami overvalue, tapi untuk liabilitas ini kebalikan dari aset. Jadi kalau misalnya di aset itu kalau overvalue itu dia bakal negatif, tapi kalau di liabilitas itu overvalue malah jadi positif. Jadi untuk notes payable ini dia nggak ditulis negatif walaupun dia overvalue. Jadi 1.300 dikurangi 1.400 sisinya 100. Nah, total alokasi ini semua tadi totalnya 1.100 ditambah 4.333 supaya totalnya 5.433. Nah, 4.333 tadi ini baru masuk dialokasikan ke goodwill. Nah, selanjutnya itu dicatat dalam jurnal. Untuk jurnal yang pertama, ini dicatat untuk kreditnya investment insan. Totalnya yang tadi 90% sahamnya itu $10.200 dan non-controlling interest-nya 10%. Tadi totalnya 1.133. Nah, 1.133 itu didapat dari pengurangan antara 11.333 dikurangi 1.200. Nah, kemudian untuk sisi debitnya unamortized ada yang pertama unamortized excess ini totalnya 5.433. Jadi untuk jurnal pertama ini 5.433-nya ini belum dialokasikan. Jadi itu ditulis utuh. Kemudian common stock 4.000 itu dapat dari laporan racanya tadi. Untuk laporan raca di book value Sun Corporation-nya dan additional paid in capital-nya totalnya 1.000 juga dari laporan raca, retained earning-nya 900 juga dari laporan raca. Kemudian untuk jurnal yang kedua, untuk sisi kreditnya yaitu mohon maaf, untuk jurnal yang kedua untuk sisi debit inventories totalnya 100. Yang kedua, kita itu untuk jurnal yang kedua ini kita tuh mencatat alokasinya tadi. Jadi untuk inventories ini ada di sisi debit sejumlah $100. Kemudian yang kedua ada land sejumlah $200. Yang ketiga ada building $1.000 dan goodwillnya tadi $4.333. Kemudian untuk notes payable. Nah, kenapa notes payable-nya ini ada di debit? Karena dia mengurangi liabilitas. Ya kan tadi di neraca notes payable ini untuk nilai bukunya itu lebih besar daripada nilai wajarnya. Jadi kita harus mengurangi. Nah, kalau liabilitas dikurangi itu harus ditaruh di sisi debit. Nah, kemudian sisi kreditnya ada equipment sebesar 300 karena equipmentnya tadi kita berkurang karena dia overvalue kan. Nah, untuk kemudian ada unamortized excess-nya 5.433. Nah, kemudian total yang ada di jurnal tadi dimasukkan di posting ke dalam neraca, dipindah ke neraca atau ke worksheet. Dan untuk total awal stockholder untuk PAM awalnya 29.800 dan Sun itu 8.000. Setelah dikonsolidasi totalnya menjadi 32.933. Baik, selanjutnya yaitu effect of amortization on consolidate balance sheets
after acquisition. Nah, di sini tuh dampak amortisasi atas kelebihan sebesar $5.433.000 yang ada pada jurnal sebelumnya tadi pada neraca konsolidasi 31 Desember tadi didasarkan pada asumsi berikut mengenai operasional PAM dan SAN selama tahun 2017 serta periode amortisasi yang relevan untuk aset dan liabilitas tempat kelebihan tersebut dialokasikan dalam tabel 37 sebelumnya. Nah, asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, pendapatan tahun 2017 ini, pendapatan SAN itu totalnya $800 dan dividen yang dibayarkan oleh SAN yaitu $300. Kemudian, pendapatan PAM selain dari pendapatan SAN itu totalnya $2.532.500 dan dividen yang dibayarkan oleh PAM yaitu $1.500 atau $1.500.000. Nah, kemudian ada amortization of excess. Di sini undervalue inventories-nya ini tuh sold in 2017, jadi dia tidak diamortisasi. Untuk tanahnya undervalue lainnya itu still held by SAN yaitu no amortization, jadi tidak diamortisasi juga. Kemudian ada undervalue buildings, dia diamortisasi 40 tahun dari 1 Januari 2017. Kemudian overvalue equipment-nya juga useful life 5 years from dari Januari 1 Januari 2017. Jadi dia 5 tahun amortisasi dari 1 Januari 2017. Untuk overvalue not payable-nya retired in 2017 dan goodwill-nya tidak diamortisasi. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 ini PAM Investment itu akunnya itu totalnya 10.501.500. Padahal di laporan neraca sebelumnya, laporan keuangan konsolidasi sebelumnya disebutkan bahwa investment SAN itu totalnya 10.200.000. Nah, ini ada perbedaan kan. Nah, perbedaannya itu dari sini. Untuk yang pertama ada 90% kepemilikan dari pendapatan SAN ini dicatat. Jadi 90% dikali 800 karena kan dari informasi atasnya tadi yang di atas itu SAN net income-nya 800, jadi 800 dikali 90% totalnya $720. Kemudian ditambah oleh PAM 90%, kemudian 90% dari amortisasi equipment yang ada di PAM tadi. Kan tadi kan amortisasinya total equipment-nya tadi 300.000 kan. 300.000 dibagi 5 tahun, hasilnya 60.000 dikali 90% sehingga menghasilkan $54 atau $54.000. Nah, kemudian dikurangin oleh inventories. Inventories ini karena habis, jadi kenapa? Karena habis, jadi dia nggak diamortisasi. Jadi dia 100.000 dikali 90% karena si PAM ini kepemilikan sahamnya memiliki sahamnya SAN 90% kan. Jadi dikali semua itu dikalikan 90%. Nah, untuk tanah tidak, karena nggak diamortisasi. Jadi totalnya inventory itu 100.000 dikali 90%, itu totalnya $90. Tanah nggak diamortisasi. Untuk buildingnya 1 juta dibagi 40 tahun dikali 90%, hasilnya $22.500. Kemudian notes payable-nya itu 100.000 dikali 90%, totalnya $90. Nah, total ini semua tadi 90 ditambah 22,5 atau 22.500 ditambah 90 lagi, totalnya menjadi $202.500. Sehingga 720 ditambah 54 dikurangi 202,5 ini pendapatan dari SAN itu totalnya $571.500. Nah, 10.500. Nah, balik lagi ke $10.501.500 yang investment PAM yang dicatat itu tadi
itu dapat dari 10.200.000 yang dari laporan sebelumnya, itu ditambah 571.500 ini yang habis yang setelah yang barusan kita total itu, yang barusan kita hitung, terus dikurangin oleh investment income from Sun and dikurangi oleh dividen sebanyak 270.000, sehingga hasilnya itu 10.501.500 dolar. Nah, kemudian yang itu di bawah itu jurnal alternatifnya atau jurnal yang lebih gampangnya. Di situ udah net income-nya 800 dan amortisasi equipment-nya itu langsung dibagi 300.000 dibagi 5%. Dibagi 5 tahun, totalnya 60 dikurangi inventories-nya kan 100. Kan tadi langsung habis ya, jadi 100. Tanahnya nggak diamortisasi, untuk gedungnya itu diamortisasi selama 40 tahun jadi 25. 1 juta dibagi 40 sama dengan 25. Untuk notes payable-nya itu tetap 100. Notes payable-nya 100. Jadi 800 ditambah 60 dikurangi 225, totalnya 635. Nah, 635 ini dikalikan 90%, jadi totalnya 571.500. Jadi sama aja, cuman ini cara yang lebih gampangnya aja. Kemudian kita mencatat non-controlling interest pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, non-controllingnya tadi kan yang tanggal 31 Desember 2016 kan 1133. Itu ada di jurnal sebelumnya. Itu ditambah oleh 10% dari pendapatan Sun tahun 2017. Jadi 10% dari 800. Jadi 80. Kemudian dikurangin 10% dari 2017 amortization of excess fair value 16,5. Nah, 16,5 ini didapat dari 800 dari total Sun's net income ini tadi dikurangi 635 dari Sun's adjusted net income. Nah, totalnya kan 165. Nah, 165 ini mengurangi non-controlling interest-nya, jadi dikalikan 10%, totalnya 16,5. Kemudian dikurangin lagi 10% dari dividen pada tahun 2017, yaitu 300. 300 kali 10% jadi 30, sehingga not controlling interest pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 1.166.500 dolar. Baik, kemudian di jurnal pada jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi, yaitu yang investment insight-nya menjadi 10.501.500 dolar dan non controlling interest-nya 1.166.500 dolar dari slide sebelumnya yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk si debitnya ada common stock 4.000. 4.000 ini kita dapat dari jurnal laporan keuangannya. Dan additional paid in capital Sun ini juga dari laporan keuangan, totalnya 1.000 dolar atau 1 juta dolar, dan return earning-nya 1.400 dolar atau 1 juta 400 dolar. Nah, kemudian untuk unamortized excess-nya itu totalnya 5.268. Nah, dari mana sih 5.268 ini? Nah, 5.268 ini dari tabel yang ada di bawahnya, yang ini. Nah, amortisasi pada tahun 2016 itu kan totalnya 5.433. Nah, setelah diamortisasi selama 1 tahun penuh itu, ternyata terjadi amortisasi sebanyak 165. Jadi 5.433 ini dikurangi 165, totalnya 5.268. Nah, untuk inventories-nya ini kan habis karena 1 tahun penuh kan amortisasinya. Untuk tanah nggak amortisasi, jadi tetap 200 pada tahun 2017. Nah, untuk building ini pada tahun 2016 kan 1.000, kemudian diamortisasi selama setahun, jadi totalnya 25, jadi 1.000 dikurangi 25, jadi tahun 2017 itu sisanya 975. Untuk equipment ini 240, dan notes payable ini habis karena diamortisasi selama 1 tahun penuh. Nah, untuk goodwill-nya ini tetap
nggak diamortisasi, jadi goodwill itu nggak berubah dari tahun 2016 sama tahun 2017. Nah, total dari 200 ditambah 1975 ditambah dikurang 240 tambah 4.333 jadi totalnya 5.268. Nah, kemudian yang kedua baru kita jurnal untuk tanah, gedung, goodwill, dan equipmentnya yang tadi, yang dari amortisasinya tadi kita jurnal. Nah, unamortized excess-nya tadi yang awalnya di debit kita pindah jadi kredit, kita pindah ke kredit. Totalnya sama 5.268 dan untuk equipmentnya ini 240, ya ini tadi yang dari tabel ini yang ada di bawah, tabel amortisasi yang ada di bawah. Kemudian untuk sisi debitnya untuk tanah totalnya 200, building, gedung totalnya 975 dan goodwill-nya tetap 4.333. Nah, kemudian dipindah pada jurnal laporan keuangan konsolidasi. Yang awalnya laporan keuangan konsolidasi ini tadi pada PAM itu totalnya 32.095 dan SAN itu 7.600, berubah menjadi 34.461 atau 34.461.500 dolar. Kemudian yang untuk yang terakhir ini sama kayak tadi, income bukan pada tanggal tahun 2016 tadi kan income bukan income, apa sih namanya, investment pada tahun 2016 tadi kan 10.200.000. Nah, ditambah 90% pendapatan SAN pada tahun 2017 yaitu 720 tadi yang ada di jurnal sebelumnya, ada di slide sebelumnya. Kemudian ditambah 90% dari dividen SAN tahun 2017 yaitu 270, mohon maaf, untuk dividen dikurangi jadi 10.200.000 ditambah 720 dikurangi dividen 270, kemudian dikurangi lagi oleh amortisasi. Amortisasi ini kan kepemilikannya 90%, jadi 90% dikali 165, 148,5 atau 148.500. Nah, jadi total akhir investasi pada tahun 31 Desember 2017 adalah 10.501.500. Oke, baik, selanjutnya di sini ada consolidated income statement atau laporan laba rugi konsolidasi. Jadi dapat dilihat contohnya di sebelah kiri ini. Jadi dengan membandingkan laporan laba rugi terpisah PAM dengan laporan laba rugi gabungan PAM dan anak perusahaan. Di mana di sini yang pertama kali dilakukan untuk membuat laporan laba rugi konsolidasi itu dengan menghapuskan pendapatan akun dari anak perusahaan, yang dimana akun investment income from SUN ini harus dihapuskan. Lalu selanjutnya dengan mengadjust atau menambahkan akun-akun amortisasi yang harus dimasukkan ke dalam akun-akun sepatutnya. Seperti pada operating expense, cost of sales ini, yang dimana dalam PAN ini 4.000 dan SUN ini 700, dan setelah konsolidasi ini terdapat 4.800, yang dimana selisihnya itu didapat dari cost of goods sold sebesar 100.000 yang undervalued value. Lalu selanjutnya pada depreciation expense building yang di PAN ini 200 dan SUN ini 80. Lalu setelah dikonsolidasi ini sebesar 305 yang dimana selisihnya sebesar 25.000 ini merupakan undervalue dari amortisasi, dari keterangan yang diamortisasi. Lalu selanjutnya pada depreciation expense yang equipment ini di PAN ini sebesar 700 dan dalam SUN ini 360. Lalu setelah dikonsolidasi ini menjadi 1.000 yang dimana selisihnya sebesar 60.000 ini merupakan overvalue dari amortisasi equipment. Lalu yang terakhir ini pada interest expense yang dimana PAN ini 300 dan SUN ini 140. Lalu setelah dikonsolidasi ini sebesar 540 yang dimana selisihnya yang sebesar 100 itu merupakan
alokasi dari overvalue not payable dari keterangan yang tercantum. Dan langkah terakhir dalam pembuatan laporan laba ruginya itu dengan memasukkan non-controlling interest yang dihitung dari pendapatan investasi yang sebesar 571 ini dikalikan dengan 90% yang didapat menjadi 63.500 dalam akun non-controlling interest share. Dan selanjutnya di sini pada pushdown accounting atau akuntansi pushdown ini jadi merupakan proses pencatatan dampak dari penetapan harga pembelian secara langsung pada pembukuan anak perusahaan. Jadi akuntansi pushdown ini mempengaruhi pembukuan anak perusahaan dan laporan keuangan anak perusahaan yang terpisah. Dari keuangan anak perusahaan dan anak perusahaan terpisah, akuntansi ini tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi dan pada kenyataannya menyederhanakan proses konsolidasi. Lalu investasi itu dicatat pada pembukaan sebesar biaya perolehan dan harga pembelian ditetapkan ke aset liabilitas serta goodwill yang dapat diidentifikasi melalui jurnal penyesuaian kertas kerja. Dalam beberapa kasus, penetapan harga pembelian dapat dicatat dalam akun anak perusahaan, dengan kata lain dimasukkan ke dalam catatan anak perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya di sini lanjut pada contoh soal pushdown accounting. Di sini terdapat keterangan di mana Pop Corporation itu memberikan 5.000 lembar saham dengan nilai par 10 dan menambahkan 100.000 cash untuk membeli Sound Company. Lalu di sini juga terdapat keterangan pada saat ini harga sahamnya itu sebesar $55. Lalu kita lanjut pada jurnal pembeliannya, pembelian investasinya yang dimana di sini investment in Sound sebesar 375 yang dimana didapat dari cash sebesar 100.000 ditambah capital stock dengan nilai 10 par dengan 5.000 lembar saham yang hasilnya 50 dan additional paid in capital ini sebesar 225 yang dimana didapat dari selisih harga saham dari $55 dikurangi $10 dimana hasilnya $45 dikalikan 5.000 lembar saham hasilnya 225 yang ini totalnya menjadi total harga pembelian investasi sebesar 375. Lalu untuk mencatat pushdown-nya ini kita ambil dari fair value-nya ini yang dimana ada inventory 20, land 40, equipment 40, return earning 110 dan building net ini dikarenakan dia overvalue maka dia dikreditkan sebesar 20. Lalu di sini ada goodwill yang didapat dari total asetnya ini untuk total asetnya dikurangi dengan liabilities di mana current liabilities dan long term debt ini jadi 510 dikurangi 250 di mana didapatkan net aset sebesar 260. Jadi ceritanya itu aset sebesar 260 ini dibeli dengan harga 375 yang dimana terdapat sisa itu 115. Nah, 115 ini itu dikurangi dengan 20, 40 dan 40 dari inventory, land and equipment serta ditambahkan dengan building sebesar 20 yang dimana hasilnya itu tersisa 35 yang dimana itu jumlah goodwill-nya. Lalu dicatat dengan pushdown capital sebesar 225 yang dimana ini nanti dimasukkan ke dalam laporan yang baru di sini dan dihasilkan total asetnya 625 yang dimana asetnya ini ditambahi dengan goodwill dari fair value-nya 590 ini ditambah dengan goodwill 35 maka didapatkan 625 dan juga dalam liabilitasnya ini
ketambahan dengan perusahaan kapital sebesar 225 yang dimana dijadikan total liabilities dan stockholder equity-nya itu sebesar 625. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak salah dan kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.